Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya. Oke, dan mudah-mudahan kalian tidak pernah bosan-bosannya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info dan materi ya tentunya. Oke. Dan saya harapkan juga kepada siswa-siswi sekalian agar tidak mempercepat video ini ya, agar kalian tidak istilahnya tuh tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan di dalam materi tersebut ya. Oke. Dan pada hari ini kita tetap melanjutkan pembelajaran daring kita ya dalam pembahasan dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi dan komputer ya. Di mana minggu lalu ini sudah saya jelaskan juga ya. Tetapi yang minggu lalu saya menjelaskan tentang dampak ekonomi dan dampak politik ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa ya dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dampak positif dan dampak negatifnya di bidang pemerintah, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan ya. Oke, dan jangan lupa kalian harus membuat ringkasan sebanyak setengah lembar dan kalian harus mengirimnya di link yang nanti akan saya kirim pada kelas kalian ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari TIK ya. Silahkan kalian dengarkan apa yang saya sampaikan pada video ini. Ya, kita lanjut. Keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, politik, pemerintah, pendidikan, hingga kesehatan. Ya, yang pertama itu ada pemerintahan. E-government merupakan salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lainnya. Ya, hubungan tersebut menghasilkan 3 bentuk, yaitu G2C atau Government to Citizen, G2B itu Government to Business, dan G2G itu Government to Government. Melalui e-government diharapkan hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan penduduk, pihak swasta, dan pihak lainnya dapat terjalin dengan solid. Ya. Jadi pemerintahan itu nama websitenya disebut dengan e-government, di mana e-government itu hanya membahas tentang pemerintahan atau politik saja ya. Jadi dapat kalian ingat e-government itu adalah situs penyedia layanan pemerintahan ya. Oke, kita lanjut. Berikut dampak positif teknologi informasi di bidang pemerintahan. Yang pertama, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dengan kemudahan informasi yang dapat diakses selama 24 jam. Yang kedua, adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan. Dan yang ketiga, mempermudah pengumpulan informasi untuk menyusun kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, kemudahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ataupun pihak swasta. Itulah dampak positif dari bidang pemerintahan ya. Sedangkan untuk dampak negatifnya ya, untuk dampak negatif di bidang pemerintahan ada yang pertama, kasus cybercrime semakin meningkat atau kejahatan di dunia maya itu semakin meningkat ya. Contohnya kasus pembobolan situs KPU oleh seorang cracker. Jadi di dalam bidang pemerintahan itu pembobolan situs KPU itu sangat-sangat rawan ya, sangat-sangat sering terjadi. Dan yang kedua, biaya infrastruktur dan teknisi yang dibutuhkan untuk membuat sistem TIK yang aman cukup mahal. Dan yang ketiga, tidak semua orang melek teknologi hingga hanya kalangan terbatas saja yang mampu melakukan akses informasi. Selanjutnya, meningkatnya aksi terorisme. Dan yang terakhir, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Ya,
Itulah dampak negatif dan dampak positif yang ada di bidang pemerintahan ya. Oke. Selanjutnya di bidang pendidikan. Tidak dapat dipungkiri keberadaan teknologi informasi di bidang pendidikan cukuplah besar. Melalui teknologi informasi, kalangan pendidik akan semakin mudah dalam mencari bahan ajar yang up-to-date bagi siswanya. Tidak hanya itu, siswa pun dapat dengan mudah mencari sumber informasi tambahan yang menunjang keberlangsungan belajar. Jadi di dalam bidang pendidikan itu yang sangat nyata atau sangat real itu adalah e-learning yang saat ini kita gunakan ya. Hampir di seluruh Indonesia itu hampir menggunakan e-learning ya. Karena ya adanya pandemi COVID-19 tadi ya. Jadi di dalam pendidikan itu semuanya hampir menggunakan teknologi e-learning. Ya, di sini akan kita bahas juga dampak negatif dan dampak positif bagi sistem pendidikan. Yang itu dampak positif. Yang pertama, kemudahan mengakses sistem informasi, ya. Dan yang kedua, keberadaan e-learning memudahkan proses pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, sistem komunikasi jarak jauh atau teleconference memudahkan guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran tanpa harus bertatap muka langsung. Selanjutnya, penerapan TIK memudahkan sistem administrasi sebuah lembaga pendidikan. Dan selanjutnya, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibanding dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. TIK dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan dan kemudahan mengakses hasil penelitian melalui internet. Dan yang terakhir, kemudahan mengakses referensi melalui perpustakaan online. Jadi di dalam internet itu sangat-sangat banyak perpustakaan online yang dapat kalian cari ya. Oke, semuanya sudah lengkap apa yang ada di dalam internet ya. Itu adalah dampak positif. Sedangkan dampak negatif dari bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan TIK semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak lainnya. Itulah dampak negatif dari bidang pendidikan ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang kesehatan ya. Keberadaan teknologi informasi di bidang kesehatan memberi angin segar. Melalui TIK, pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dapat dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pemberian layanan kesehatan yang sering diselenggarakan ya. Oke. Berikut beberapa manfaat keberadaan teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama, ditemukannya teknologi baru yang menunjang kemudahan penyampaian informasi di bidang kesehatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teknologi yang semakin canggih dan terkomputerisasi. Contohnya alat CT scan dan USG yang telah terhubung dengan sistem komputer. Dan yang ketiga, sistem administrasi yang telah terkomputerisasi memudahkan pegawai dalam menginput, melakukan pencarian, dan mengupdate data. Ya. Selanjutnya ditemukan robot yang membantu proses operasi pembedahan. Dan yang terakhir, alat bantu rekam medis. Itu dampak baik ya atau dampak positif dari bidang kesehatan. Sedangkan dampak negatifnya ya,
Yang pertama, munculnya risiko penyakit baru. Sebagai contoh, beberapa peralatan kesehatan seperti CT scan dan MRI dapat memicu radiasi jika dilakukan secara berlebihan, ya. Dan yang kedua, kesalahan persepsi masyarakat tentang informasi kesehatan. Dimungkinkan bermula dari pemberitahuan informasi yang belum jelas asal-usulnya, belum dibuktikan secara ilmiah, atau biasa disebut dengan hoax, ya. Dan yang ketiga, biaya yang cukup mahal. Penggunaan teknologi yang kian canggih memberi konsekuensi semakin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Jelas ya, karena di dunia kesehatan itu menggunakan alat komputerisasi itu sangat-sangat canggih. Jadi, untuk biaya pengobatan itu juga memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Oke. Itulah 3 dampak yang sering terjadi di berbagai bidang ya, terutama di bidang pemerintah, pendidikan, dan kesehatan. Saya rasa sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan pada hari ini. Karena materi kita sudah selesai ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga.